sudah 179 dari 300-an. Artinya ada sekitar 100 lebih yang belum hadir ya. Oke, saya kasih waktu 3 menit dan teman-teman mohon untuk bantu remember teman-temannya karena di sini saya akan membahas teknis pelaksanaan sidang yang menjadi perhatian bersama supaya teman-teman tidak salah arah. Oke, kita 3 menit lagi ya.
eh, sudah 43 ya. Oke, baik. Di 9198. Oke, baik. eh Sudah hadir Bu Gita. Halo, cek sound Halo Bu Pak Gita. Odi, Oke, baik selamat Pak. siang. Selamat siang Pak Bani, Bu Iin. Di sini ada Pak Fadil dan Selamat siang Pak Udi, selamat siang eh teman-teman semua. oke, baik. Izin saya record ya sebagai dokumentasi kita pada siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Salam untuk warahmatullahi kita semua. Yang saya hormati Ketua Program Studi Teknik Informatika Bu Giftera, Ketua Program Studi Sistem Informasi Pak Fadil, Ketua Program Studi eh, Manajemen Informatika dan Komputerisasi Akuntansi Pak Bani, dan Sekretaris Prodi ada Bu Iin, Bu Marlinda, dan staf akademik BHK. Baik, teman-teman semua, yang saya banggakan pada hari ini adalah hari Jumat tanggal 31 Januari 2025, bertepatan dengan kegiatan sosialisasi dan pengarahan teknis terkait dengan pelaksanaan sidang yang insya Allah akan diselenggarakan pada bulan Februari, dan merupakan adalah daftar-daftar nama yang eh, nanti tercantum itu adalah yang sudah melalui verifikasi yang cukup panjang. Mungkin ada beberapa teman-teman yang dijabri oleh BAK untuk memenuhi persyaratan daftar sidang. Nah, untuk itu ini adalah tahapan yang tak kalah penting yang teman-teman wajib simak secara seksama terkait dengan pelaksanaan sidang nanti, supaya tidak salah, dan bagaimana teman-teman harus menyiapkan jauh-jauh hari. Karena pelaksanaan sidang nanti teman-teman akan dinyatakan lulus dan tidak lulus. Nah, bagaimana ketika posisi lulus dan mana posisi yang tidak lulus? Nah, ini maka teman-teman wajib simak dan mohon diperhatikan. Dan peran aktif teman-teman bila mana ada hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan untuk raise hand ketika sesi pemaparan dari Bu Giftera Dwi Lestari sudah selesai. Nanti akan saya buka sesi pertanyaan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada Ibu Giftera Dwi Lestari untuk menjelaskan secara teknis terkait dengan pelaksanaan sidang. Waktu dan tempat dipersilakan, Bu. Baik, terima kasih Pak Odi atas waktunya. Selamat siang, Bapak Ibu, rekan-rekan Prodi dan akademik. Kemudian teman-teman mahasiswa juga, selamat siang. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan atau mensosialisasikan teknis mengenai sidang yang akan teman-teman laksanakan segera, ya. Untuk itu dimohon bagi teman-teman yang belum hadir, silakan segera dihubungi untuk segera dapat bergabung di Zoom untuk menyimak arahan dari kami, gitu. Baik. Oke, yang pertama mengenai teknis pelaksanaan sidang, bahwa sidang skripsi yang akan dilaksanakan adalah untuk teman-teman mahasiswa dari program studi S1 Teknik Informatika, Sistem Informasi dan Rekayasa Perangkat Lunak. Untuk pelaksanaan sidang sendiri akan dilaksanakan secara daring atau secara Zoom, ya, tidak
tatap muka langsung di kampus. Jadi tentunya beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ini mohon dipersiapkan semaksimal mungkin karena teman-teman kan sidangnya jarak jauh gitu ya. Baik. Untuk persiapan daring tentunya ada perangkat yang perlu teman-teman persiapkan. Yang pertama adalah laptop. Ya, jadi dihimbau untuk setiap peserta agar menggunakan laptop masing-masing ya yang memiliki fasilitas audio dan video webcam yang dapat berfungsi dengan baik ya. Jadi diharapkan teman-teman gunakan laptop masing-masing. Kemudian di laptopnya audionya dan videonya itu dapat berfungsi ya. Jadi teman-teman bisa berkomunikasi melalui perangkat laptop tersebut. Begitu. Ya, jadi mungkin selepas ini teman-teman boleh cek sendiri gitu ya videonya apakah jalan, apakah jelas kameranya, output teman-teman itu benar, eh, output teman-teman ketika berbicara apakah terdengar oleh pihak lain, kemudian apakah teman-teman juga bisa mendengar gitu ya. Kalau mendengar saya rasa di sini sekarang teman-teman sudah bisa tes ya apakah suara saya terdengar, berarti teman-teman bisa mendengar audio dari pihak lain. Namun biasanya kendalanya adalah laptop mahasiswa tidak muncul audionya gitu ya. Jadi mahasiswanya ngomong itu tidak ada suaranya gitu. Nah, itu yang harus dipastikan oleh teman-teman. Video juga sama yang masih videonya mungkin tidak rusak atau apa kameranya itu silakan teman-teman tolong dicari alternatif perangkat lain gitu ya yang dapat berfungsi karena untuk kelancaran sidang teman-teman juga. Nah, untuk peserta kami harapkan itu tidak saling meminjam laptop dengan temannya yang satu terjadwal di hari yang sama ya. Jadi kalau misalnya teman-teman silahkan mau meminjam laptopnya, kami tidak melarang, tapi kami sarankan tidak sidang di hari yang sama gitu ya. Takutnya dipanggilnya berbarengan, maka kan tidak mungkin ya laptopnya dibagi dua atau sebagainya gitu. Jadi silahkan dikondisikan sebaik mungkin agar tidak ada bentrok atau yang menyulitkan teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian selanjutnya pastikan laptopnya nanti terhubung dengan daya selama pelaksanaan sidang ya. Sorry, pastikan chargernya gitu ya terhubung selama pelaksanaan sidang. Jadi jangan misalnya nanti di tengah-tengah sidang, Bapak Ibu punten nih saya mau cari casan dulu gitu ya. Nah itu tolong dihindari gitu. Jadi diharapkan laptop sudah casan charger sudah standby, mau teman-teman nanti pakai headset atau apa itu sudah standby ya, tidak cari-cari lagi ketika pelaksanaan sidang. Nah, selanjutnya teman-teman silahkan menyediakan kuota internet yang cukup ya untuk melakukan Zoom. Nah, di sini diharapkan teman-teman internetnya dapat lancar dan stabil ya, biar tidak mengganggu fokus teman-teman juga. Kalau misalnya jaringannya kurang stabil, nanti kan terputus-putus dan sebagainya gitu. Jadi silahkan sebelum sidang, teman-teman masih punya waktu untuk memastikan perangkat teman-teman memadai gitu. Oke, selanjutnya adalah untuk peserta sidang diharapkan berada di dalam ruangan dengan latar belakang tembok dengan jarak tidak lebih dari 2 meter dan penerangan yang cerah. Jadi teman-teman diharapkan ada ketika sidang itu teman-teman berada di satu ruangan khusus ya.
tolong dihindari misalnya teman-teman melakukan Zoom-nya dari ruang keluarga ya di tengah-tengah rumah misalnya, atau ada di tengah-tengah kantor yang dimana misalnya banyak orang lalu lalang, eh, ada banyak kendaraan lewat misalnya ya dekat dengan jalan dan sebagainya, karena itu akan mengganggu konsentrasi baik eh, penguji maupun peserta sehingga akan mengganggu kondusivitas jalannya sidang gitu. Jadi teman-teman mohon segera dipersiapkan juga ruangannya. Carilah ruangan yang teman-teman bisa menyendiri gitu ya, tanpa diganggu dari eh, pihak lain, pihak manapun gitu. Kalau bisa ada di kamar, misalnya kamarnya dikunci biar nggak ada yang tiba-tiba masuk gitu ya. Jadi teman-teman juga fokus. Nah, selanjutnya teman-teman diharapkan wajib ya melaksanakan sidang secara mandiri, tidak dibantu atau didampingi oleh siapapun selama pelaksanaan sidang. Gitu. Artinya ketika misalnya teman-teman misalnya instalasi laptopnya dan sebagainya itu teman-teman misalnya minta bantuan teman atau saudara atau siapapun, silahkan selama belum pelaksanaan sidang. Tapi ketika waktunya pelaksanaan sidang, mohon siapapun yang ada di ruangan yang sama dengan teman-teman itu disuruh keluar dulu ya, disuruh menjauh dulu. Ya, jadi silahkan dipastikan kiri, kanan, depan, belakang tidak ada orang, eh, tidak ada yang mendampingi gitu. Jadi tidak ada siapapun di ruangan tersebut. Nah, selanjutnya teman-teman dilarang menggunakan virtual background kecuali dari panitia menyuruh gitu ya, menginstruksikan teman-teman untuk menggunakan virtual background tertentu ya. Jadi silakan virtual background-nya dihilangkan, kosong saja, tidak juga di-blur background-nya, dibiarkan seadanya saja. Kemudian diwajibkan untuk mengganti nama Zoom dengan format peserta sidang, strip nama lengkap. Ya, tidak perlu pakai NIM, cukup nama lengkapnya saja. Ya, dan ini kalau bisa teman-teman mulai ganti dari sekarang biar nanti tidak lupa ya, peserta, spasi sidang, strip nama lengkap. Jadi ketika teman-teman masuk Zoom nanti akan ada yang membantu co-hostnya untuk mengarahkan atau mengundang teman-teman ke ruangan sidang yang sudah dijadwalkan untuk teman-teman gitu ya. Jadi kalau misalnya namanya tidak sesuai dengan format, nanti teman-teman dari co-hostnya akan kebingungan mencari yang mana yang mahasiswa yang harusnya masuk ke ruangan tersebut sekarang gitu. Jadi tolong diganti segera namanya ya. Oke, selanjutnya untuk teknik untuk persiapan sidang daring ya, mohon maaf, untuk persiapan pakaian sidang daring adalah eh, memakai pakaian kemeja putih, oh ya, untuk laki-laki pakai dasi hitam, kemudian pakai jas alma mater, celana panjang gitu ya. Untuk eh, sepatu ya tidak perlu saya rasa kalau daring ya, silakan menyesuaikan saja kalau memang dibutuhkan silakan. Jadi nanti teman-teman di tampilan webcamnya, kameranya itu akan teman-teman harusnya adalah setengah badan ya sampai bawah dada, itu sampai perut gitu. Jadi untuk bawahan teman-teman silakan menyesuaikan. Nah untuk khususnya untuk laki-laki nih memakai dasi hitam. Untuk perempuan yang menggunakan kerudung itu menggunakannya kerudung putih. Kemudian teman-teman diharapkan untuk mempersiapkan alat tulis juga seperti buku dan ballpoint atau pulpen untuk mencatat masukan-masukan ya dari tim penguji nanti ya biar teman-teman juga nggak lupa terus nggak nunggu-nunggu lembar koreksi misalnya karena kan teman-teman sudah mencatat ketika sidang
Jadi teman-teman sudah tahu apa yang harusnya diperbaiki nanti setelah sidang gitu. Nah, untuk terakhir yang harus disiapkan adalah file yang akan teman-teman presentasikan, gitu ya. Untuk file Word draft skripsi itu teman-teman juga harus persiapkan ya, barangkali pengujinya mempertanyakan ini halaman ini, halaman sekian, jadi teman-teman bisa buka juga. Kemudian tentunya file presentasi sidang, kemudian selanjutnya adalah tools penelitian atau program yang teman-teman gunakan atau pakai pada saat penelitian gitu ya. Nah, file-file ini ketika teman-teman mau presentasi itu harus sudah dalam keadaan terbuka gitu ya, agar bisa teman-teman lakukan share screen. Karena kalau belum terbuka ini tidak bisa terlihat ya pada saat share screen. Tuh. Kemudian untuk teknis pelaksanaan sidang, peserta diwajibkan seluruhnya untuk mengikuti seremoni pembukaan sidang ya di hari pertama. Jadi di hari pertama dan di hari terakhir akan ada seremoni. Di hari pertama itu adalah pembukaan sidang, di hari terakhir adalah penutupan sidang. Dan seremoni ini wajib diikuti oleh seluruh peserta sidang tanpa terkecuali ya. Jadi kalau misalnya yang daftar ini misalnya ada 310 misalnya ya, maka yang mengikuti seremoni adalah 310 tersebut wajib hadir, begitu ya teman-teman. Mau nanti misalnya teman-teman saya kebagian sidangnya di hari ketiga gitu, tapi teman-teman tetap wajib hadir di hari pertama dan terakhir. Nah, kemudian ketika teman-teman sudah mengikuti seremoni di hari pertama, untuk yang akan sidang setelah kegiatan seremoni, maka akan dipanggil oleh kohos sesuai dengan jadwal. Teman-teman silakan standby di main room saja. Untuk teman-teman misalnya yang hari kedua dan seterusnya, yang pagi-paginya tidak ada kegiatan seremoni, teman-teman dipersilakan untuk standby di main room Zoom untuk menunggu dipanggil oleh co-host ya. Misalnya teman-teman, misalnya sidang dimulai jam 8 sampai jam 4 sore misalnya. Terus kemudian teman-teman jadwal sidangnya itu jam 10 misalnya. Kan sebelum jadwalnya teman-teman masih ada yang lain yang sidang yang jam 8, jam 9. Nah, teman-teman yang jadwalnya jam 10 ini misalnya ya, standby di main room. Nanti host akan panggil ya. Dan juga peserta-peserta yang dijadwalkan hari itu ya, tolong standby di WA-nya atau di grup WA-nya, karena barangkali ada kendala pada peserta sidang yang sebelum teman-teman, atau ada sesuatu yang menyebabkan misalnya sidangnya dipercepat, maka akan kita panggil lebih awal gitu ya teman-teman. Kemudian tidak diperkenankan teman-teman untuk masuk breakout room jika tidak di-assign oleh co-host ya. Jadi kan nanti di jadwal akan ada terlihat teman-teman ini ruangannya ruang berapa gitu ya. Tapi ketika jadwalnya teman-teman itu tolong tidak langsung asal masuk ke breakout room ya kalau belum diundang atau di-assign oleh co-hostnya. Nah, nanti akan ada penguji satu yang akan menjadi ketua sekaligus moderator dan akan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan sidang di ruangan tersebut. Kemudian jika ada trouble baik dari penguji maupun peserta, maka penguji satu atau co-hostnya akan berkoordinasi dengan prodi dan memutuskan tindak lanjut dari solusi dari kendala tersebut. Nah, untuk susunan acara sidang ya di luar acara seremoni tadi, jadi acara sidang ini adalah ketika teman-teman sudah masuk ke breakout room Zoom-nya sesuai dengan jadwal ya. Jadi teman-teman diharapkan sudah masuk
assign ke ruang breakout room itu sudah dalam keadaan siap presentasi ya. Jadi tidak lagi misalnya ngambil minum lah ya, lagi makan lah, atau misalnya nyari dulu mau pakai almet dulu, atau misalnya nyari-nyari file dulu, dimohon sudah siap sesuai dengan jadwalnya masing-masing. Kemudian ketika teman-teman mahasiswa ini masuk ke ruang breakout, acara sidang akan dibuka oleh ketua tim penguji. Jadi teman-teman jangan dulu langsung memperkenalkan diri atau langsung memulai presentasi ya, karena akan dibuka dulu oleh dosen pengujinya. Baru setelah itu teman-teman akan dipersilakan untuk memulai presentasi. Nah, waktu untuk presentasi teman-teman hanya 5-10 menit. Jadi jangan terlalu banyak eh, apa ya yang di slide-nya itu jangan terlalu banyak gitu ya. Sampaikan saja intinya gitu ya, singkat namun efektif. Kemudian untuk sesi tanya jawab antara penguji dan peserta sidang itu 20 menit. Jadi total waktu sidang teman-teman adalah 30 menit ya, termasuk dengan penutupan. Nah, setelah tanya jawab selesai, kembali ketua penguji akan menutup sidang dan akan mempersilahkan teman-teman keluar Zoom. Ya, jadi mohon nih diperhatikan ketika teman-teman masuk ke breakout room, jangan langsung mulai presentasi, menunggu dipersilahkan. Kemudian sama ketika selesai presentasi juga teman-teman jangan langsung asal keluar dari ruangan Zoom, menunggu dulu acara sidangnya ditutup, kemudian dipersilahkan keluar. Nah, setelah keluar, teman-teman jangan lupa mengisi presensi kehadiran yang akan di-share oleh teman-teman dari akademik di grup. Oke, kemudian kegiatan setelah sidang, ya setelah teman-teman presentasi, tanya jawab, nah teman-teman nantinya akan mendapatkan koreksi ya, atau revisi dari penguji. Ya, dari penguji 1 ada revisi, dari penguji 2 ada revisi. Nah, ini teman-teman harus selesaikan untuk mendaftar yudisium. Ya, kemarin kan teman-teman sudah daftar sidang. Sekarang setelah sidang nanti teman-teman harus mendaftar yudisium. Nah, walaupun misalnya teman-teman udah selesai sidang, udah tanya jawab, tapi nanti pada saat waktunya daftar yudisium teman-teman tidak daftar, maka teman-teman tidak akan atau belum dinyatakan lulus studi. Gitu ya. Terus gimana ya? Nanti harus teman-teman ulangi lagi sidangnya. Nanti berhadapan lagi dengan penguji gitu ya. Jadi mohon koreksinya dari penguji 1 dan penguji 2 teman-teman segera revisi. Ya, jangan mepet deadline gitu ya. Kalau bisa seminggu setelah sidang teman-teman sudah selesaikan gitu. Nah, untuk teknis revisinya teman-teman harus tatap muka ya di kampus dengan penguji 2 dan penguji 1. Untuk misalnya Bu, saya misalnya di luar kota tidak bisa ke kampus dan sebagainya, teman-teman silahkan koordinasikan saja dengan pengujinya. Ya, kalau pengujinya bersedia melalui email atau melalui WhatsApp revisinya atau melalui Zoom, maka silahkan teman-teman ikuti. Kalau misalnya pengujinya tidak bersedia, ya mau tidak mau teman-teman harus ke kampus gitu. Karena ini sudah tahap akhir ya teman-teman gitu ya, tidak bisa nih mentolerir lagi buat teman-teman yang alasannya sibuk bekerja lah, sibuk apa gitu ya. Jadi mohon ini adalah mungkin juga waktu-waktu terakhir teman-teman akan sibuk di kampus gitu ya. Jadi saat revisi ini ketika pengujinya memang mewajibkan teman-teman tatap muka, tolong datang ke kampus gitu. Dari Prodi tidak ada kebijakan penguji harus juga melayani untuk revisi secara online ya. Kita
menyerahkan ke kesediaan penguji. Jadi kalau tidak bersedia, ya teman-teman ikuti aturan dari pengujinya, gitu. Nah, batas akhir revisi atau batas akhir pendaftaran yudisium nanti akan diumumkan saat seremoni penutupan sidang, ya. Jadi nanti teman-teman wajib mengikuti ya tadi ya seremoni pembukaan maupun penutupan sidang. Nanti akan ada info-info juga yang disampaikan pada saat kegiatan tersebut. Nah, yang tidak mendaftar yudisium ya, kita tekankan sekali lagi yang tidak mendaftarkan yudisium sesuai dengan waktu yang ditentukan maka dinyatakan tidak lulus dan wajib sidang ulang. Ya, tidak ada toleransi, tidak ada kebijakan lagi, misalnya Bu, saya minta perpanjangan waktu, Pak, saya minta perpanjangan waktu lagi, mohon maaf, tidak ada ya teman-teman, silakan dikerjakan tugasnya. Kemudian pada saat yudisium atau melengkapi berkas pendaftaran yudisium, yang harus teman-teman persiapkan adalah teman-teman melakukan revisi sesuai dengan apa yang disampaikan penguji 1 dan 2. Kemudian nanti teman-teman setelah sidang itu akan ada lembar koreksi dan berita acara. Ya, setelah sidang teman-teman akan ada 3 lembar yang teman-teman terima, nanti akan di-share oleh akademik adalah lembar koreksi dari penguji 1, penguji 2, serta berita acara sidang. Nah, lembar koreksi dan berita acara sidang ini harus ditandatangan oleh pengujinya. Dan yang berita acara juga ada tanda tangan dari Kaprodi. Ya, itu yang harus teman-teman pertimbangkan ketika teman-teman revisi mepet deadline gitu ya. Jangan berharap, jangan apa ya, teman-teman berpikirnya dosennya akan ada terus di kampus gitu ya. Barangkali di waktunya teman-teman datang ke kampus dosennya sedang keluar kota gitu ya, atau ada tugas kemana, itu kan tidak bisa diprediksi oleh kami pun ya selaku dari pengelola gitu. Jadi dipersiapkan sejauh hari mungkin gitu ya, sedini mungkin agar teman-teman tanda tangannya tidak terlambat dan imbasnya nanti yudisiumnya juga terlambat gitu. Setelah itu, selain lembar koreksi dan berita acara, lembar pengesahan pembimbing itu wajib teman-teman tanda tangan ulang ya. Kemudian kemarin yang tanda tangan lembar pengesahan penguji 1, penguji dan Kaprodi itu kan belum ditandatangan saat pendaftaran sidang. Nah, sekarang saat yudisium itu wajib ditandatangan. Untuk tanda tangan ketua STEMIK IKMI itu tidak perlu teman-teman mintakan ya. Bukan berarti kolom tanda tangannya dihapus, tapi teman-teman cukup minta tanda tangannya sampai ke ketua prodi saja. Begitu. Kemudian lembar pengesahan LPPM itu tidak perlu ditandatangani ulang, cukup teman-teman misalnya kumpulkan lagi kopiannya. Kemudian yang selanjutnya adalah LOA jurnal. Ya, untuk pada saat pendaftaran kan teman-teman hanya diminta bukti submit. Nah, saat pendaftaran yudisium sekarang teman-teman diminta untuk sudah menyerahkan LOA ya, bukti bahwa jurnal teman-teman telah diterima oleh publisher dan akan diterbitkan di sana. Nah, untuk SK kelulusan akan diterbitkan pada sekitar bulan Mei ya. Mei 2025. Ya, sekitar bulan tersebut dan tidak diperkenankan untuk alasan apapun teman-teman meminta SK kelulusan sebelum waktu tersebut ya, karena sudah dijadwalkan teman-teman akan lulus di bulan apa. Ya, yang harus teman-teman perhatikan adalah waktunya. Pada saat waktunya mendaftar yudisium, teman-teman segera daftar.
Kemudian alur tanda tangan ya, jadi teman-teman jangan eh, salah alur gitu ya intinya. Misalnya eh, teman-teman pembimbingnya atau pengujinya belum tanda tangan, teman-teman langsung tanda tangan ke Kaprodi gitu ya. Maka tidak akan kami terima ya, baik saya, Pak Fadil, Pak Odi, itu tidak akan menerima teman-teman yang minta tanda tangan jika dosen pembimbing pengujinya belum tanda tangan. Jadi mohon ditanda tangan dulu sebelum eh, ke Kaprodi. Nah, yang tadi untuk Ketua Teknik Hikmi Cirebon tidak perlu ditanda tangan, namun kolom tanda tangannya jangan dihilangkan ya, nama dan jabatan untuk tanda tangannya itu tetap ada gitu. Cuma dikosongkan itu tanda tangannya tidak perlu diminta oleh teman-teman sendiri gitu ya. Kemudian silakan menyesuaikan nih tanggal pada lembar pengesahannya menjadi tanggal sidang. Ya, kemarin kan misalnya masih merah atau baru diisinya itu sesuai hari terakhir bimbingan atau hari saat teman-teman daftar sidang. Nah, itu silakan diganti nanti untuk lembar pengesahannya menjadi tanggal sidang. Itu untuk teknisnya. Nah, nanti pada saat sidang teman-teman akan diminta untuk share screen. Ya, saya rasa teman-teman yang angkatan 2021 itu sudah paham bagaimana caranya share screen, bagaimana caranya stop share ya teman-teman. Saya rasa sudah hampir nggak usah dikasih tahu lagi. Nah, terakhir dari saya adalah di sini saya tampilkan daftar mahasiswa yang belum melengkapi administrasi, baik dari akademik maupun dari keuangan. Untuk mahasiswanya kebetulan adalah mahasiswa TI semua, 8 orang. Untuk mahasiswa-mahasiswa ini diimbau ya untuk menghadap BAU atau BAK, menghadap BAU bagi teman-teman yang belum lengkap administrasi akademiknya. Mau teman-teman sore ini langsung ke kampus, mangga. Mau besok ya, paling lambat ditunggunya besok pukul 8 sampai dengan 18 atau jam 6 sore. Ya, silahkan diselesaikan dulu karena tidak akan diizinkan untuk sidang sebelum teman-teman selesai ya berkas semua persyaratannya. Seperti itu. Mungkin itu dari saya, Pak Adi, untuk teknisnya. Terima kasih. Untuk selanjutnya mungkin eh, akan dilanjutkan oleh Pak Odi. Saya kembalikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Gita atas pemaparan yang sangat eh, jelas dan gamblang teman-teman semua. Harap diperhatikan teman-teman semua, FGD Group itu adalah sebagai sarana komunikasi antara kami dan rekan-rekan semua. Jadi ketika ada hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan sidang, silakan bisa diskusi di sana. Dan informasi-informasi kami akan sampaikan di sana. Dan pembahasannya juga tidak lepas dari hal-hal yang kita pelaksanaan sidang. Jadi kalau misalkan mau diskusi terkait dengan pelaksanaan sidang dan revisi di grup itu. Selain tema itu, mohon untuk tidak diskusi di situ. Oke, saya buka pertanyaan. Mangga yang mau raise hand bagi teman-teman yang ingin menanyakan atau mendiskusikan pada pelaksanaan sidang, silakan open mic. Ada Mas Michael, silakan Mas open mic. Bentar Pak Odi, tadi ada yang kelewat ini ya Oke, untuk mangga. seremoninya. Jadi kita akan mulai pelaksanaan sidang itu di tanggal 5 Februari, teman-teman. Jadi yang eh, masih ada beberapa hari lagi buat misalnya teman-teman yang perlu persiapan.
Untuk acara seremoni sidangnya itu hari Rabu tanggal 5 Februari pukul 8 ya. Jadi untuk seremoni jam 8 teman-teman diharapkan sudah standby di Zoom. Gitu. Kemudian untuk penutupan sidangnya itu hari Rabu tanggal 19 Februari pukul 14 atau setelah peserta terakhir selesai, dan mungkin ini akan diinfokan lagi tentatif ya oleh BAK kapan pelaksananya, tapi kita estimasikan pada pukul 14 ini kita akan melakukan seremoni gitu. Ya, untuk informasi kegiatan pasca pelaksanaan sidang akan disampaikan kembali lebih jelasnya pada saat penutupan sidang. Jadi diharapkan teman-teman nanti hadir semua. Gitu. Terima kasih. Oke, baik, silakan Mas Michael ya. Silakan open mic ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Waalaikumsalam warahmatullahi dari wabarakatuh. Mangga. 2021 P1 dengan NIM 41215492. Izin Bapak, seperti yang dijelaskan oleh Bu Gita sebelumnya, pada persiapan luring, di mana peserta sidang ini memakai pakaian komplit ya Pak, putih hitam gitu. Nah, di sini ada penjelasan sepatu. Sedangkan dari yang saya dengar itu oleh Bu Gita itu menjelaskan bahwa nanti pada saat sidang itu peserta hanya dilihatkan setengah badan sampai perut. Nah, untuk sepatu itu kan berarti nggak terlalu kelihatan tuh Pak. Itu bagaimana ya Pak? Itu wajib banget untuk pakai sepatu atau seperti apa Pak? Terima Oke, kasih Bapak. oke, baik. Langsung saya jawab ya. Oke, baik. Eh, untuk yang kita wajibkan itu adalah pakaian atas. Jadi yang sepatu sifatnya adalah tidak wajib. Ya, jadi sepatu tidak wajib karena kita akan eh, bagian atas atau wajah itu yang wajib eh, wajib nampak, lalu kemudian setengah badan. Kalau untuk yang bawahnya itu teman-teman menyesuaikan sesuai dengan adatnya masing-masing. Seperti itu kira-kira. Ya. Jadi nggak wajib pakai sepatu. Kalau untuk yang online, kalau untuk yang offline mungkin ada beberapa mahasiswa yang saya jadwalkan untuk offline itu maka harus menggunakan full pakai sepatu. Gitu ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Gitu Mas. Siapa tadi? Mikal ya? Selin. Oke. Mangga yang lain ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada yang nanya berarti udah paham semua. Itu Alhamdulillah. Oke, silakan Permisi, yang lainnya. Jangan di chat ya. izin, Di chat nanti ngetiknya capek enak. Nah, langsung tanya aja. permisi Pak, saya izin bertanya. Ya, mangga silakan. Sebelumnya maaf tidak bisa on cam. Ya, Saya tanya Pak, laptop saya kan ada kendala di audionya, tidak ada suaranya gitu. Tapi sebelum itu saya sudah konfirmasi sebelumnya sama Bu Gita mengenai untuk sidang secara offline. Apakah ada sidang secara offline atau tidak ada? oke, mangga Bukit barangkali mau bisa di. Ya, baik untuk sidang, sebetulnya sidang offline itu ada, namun khusus untuk mahasiswa tertentu yang memang ada masukan-masukan dari dosen, gitu ya, pertimbangan-pertimbangan dari dosen yang eh, menyarankan, memberi masukan bahwa untuk peserta sidang tersebut sebaiknya dilakukan secara offline gitu. Nanti ya teman-teman akan mendapatkan jadwal siapa-siapa saja yang nanti persiapan yang harus melakukan sidangnya secara offline gitu. Oke, baik, baik. Baik, Bu, terima kasih.
Oke, silakan teman-teman, barangkali ada yang lain. Halo Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Izin bertanya Pak, Ya, silakan. Eh, itu untuk PowerPoint yang tadi jadi poin penjelasan sidang nanti dibagiin ke grup enggak ya Pak? Yang tadi dijelasin oleh Bu Gita. Iya Pak. Oke, nanti kita share sama recording yang hari ini, insya Allah saya akan share juga supaya teman-teman bisa mantap Oh iya persiapannya. Bapak. Oh iya Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Terus Silakan. Pak, kalau misalnya saya itu kebagiannya offline gitu, nanti bisa request buat diganti jadi online nggak Pak? Mayoritas online ya. Kita hanya beberapa yang offline juga langsung di Japri. Kalau nggak di Japri ya Bu Gita ya, dihubungi Ya, langsung. Kalau nggak untuk dihubungi berarti online misalnya. untuk yang teman-teman yang dapat offline itu tidak bisa mengajukan diri buat online ya. Karena itu sudah dengan pertimbangan dosen dan sebagainya. Oh iya, Gitu. oh iya Ya. Bu. Terus kalau kita misalnya bisa nggak Bu mengajukan ganti jadwal sidang gitu kalau misalnya ada keperluan mendadak gitu Bu? Tidak bisa. Tidak bisa, Mas. Oh iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Permisi Pak, izin bertanya. Mangga silakan. Siapa namanya? Alif Lukman dari Prodi SI. Ya silakan Mas. Sekarang kan lagi musim hujan ya Pak ya. Kadang kan Iya. suka sama angin, badai petir. Iya. Nah itu kadang suka mati lampu tiba-tiba Pak di daerah saya. Ya Allah. Daerah Sementara mana? kalau daerah Kapetakan, Cirebon paling ujung. KPTK Cirebon. Oke, baik silakan. Nah kalau mati lampu kayak gitu kan sinyal wifi otomatis mati, jaringan pun nggak ada. Itu apakah ada kebijakan reschedule dari dosen pembimbing atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mas Lukman. Insya Allah saya doakan semoga ketika jadwalnya Mas Alif Lukman cuacanya mendukung, tidak hujan, tidak badai, tidak petir, dan tidak kebanjiran. Itu ya Mas ya. Bila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalkan banjir bandang seperti di Tengah Tani, di daerah Tengah Tani itu, mohon kabari Kaprodinya. Tapi saya tidak mendoakan terkait atau bencana hal tersebut terjadi. Mari kita doakan semoga teman-teman nanti sidang skripsi ini tidak ada halangan rintangan apapun. Kalau lihat dari prediksi hujan itu kira-kira sore. Tapi kalau Mas Alif jadwalnya pagi, insya Allah aman Mas. Insya Allah. Kalau takdirnya kebalik, yaitu mohon maaf. Ya insya Allah aman lah Mas. Tapi kalau misalkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, mati lampu, mohon berkabar saja di di Kaprodi atau di PAK, nanti akan saya tindak lanjuti terkait dengan permasalahan tersebut. Itu ya, kalau kendala teknisnya dari mahasiswa ya kita sulit untuk mempertimbangkan. Kalau kendalanya terkait dengan kondisi alam, yaitu takdir yang nggak bisa kita lawan, ya tentu kita harus beradaptasi atau berpindah jadwal. Kira-kira begitu Mas Alif Lukman. Baik, terima kasih Pak. Ya, semoga sukses dan tidak ada hujan, badai, dan petir. Kira-kira begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Itu terkait yang pembayaran, Pak. Saya kan udah. Nah, tapi kok namanya ada. Saya ke BAU bawa Oke, bukti udah ada ya udah. itu, Pak. Nanti sudah konfirmasi ke BAU belum? Belum sih, Pak. Oh ya pantes. Saya baru tahu Silakan kan. ya silakan konfirmasi ke BAU ya. Iya, iya. Ya biar diupdate datanya. Nah, Oh, gitu ya Mas Pak. Ibnu. Oke. Gitu ya Mas Ibnu, silakan bagi yang nama-nama tercantum dan sudah merasa melakukan payment, silakan untuk konfirmasi ya supaya data dari BAU ke kirim kita itu adalah data yang terupdate.
Ada yang lain? Bapak Kira-kira? yang mau nanya sih Pak. Boleh, mangga, jangan di chat ya. Saya Eh, apa nulis. pendaftaran yudisium tuh kapan tuh Pak? Habis sidang atau sebelumnya Pak? Saya Oh baru gitu, Mas Wildan. Oke, ya saya baru jawab. masuk ya saya Pak. Baru masuk ya. Nanti, Iya. oke baik. Terima kasih Mas Wildan. Nanti Mas Wildan recording saya atau rekaman video saya mohon disimak ya. Wajib disimak supaya paham. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, untuk pendaftaran yudisium itu adalah dilaksanakan setelah teman-teman melakukan revisi dan jadwalnya sudah terjadwal. Intinya ketika teman-teman sudah sidang, maka sesegeralah melakukan revisi. Dan revisi itu saya kembalikan kepada pengujinya masing-masing jadwalnya. Gitu Mas Wildan. Oh iya, makasih Eh, Pak. Oke, sama-sama Mas Wildan. Mangga yang Izin. lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Aisyah dari Prodi RPL, Pak. Izin bertanya. Ya, mangga. Untuk jadwal sidangnya nanti di-share kapan? Untuk jadwal sidang, insya Allah akan di-share. Setelah sosialisasi. Oh, Oke, baik. Dan juga setelah apakah sosialisasi. nanti Oke. nama-nama penguji yang ada di jadwal sidang itu nanti di-share juga? Untuk penguji tidak di-share. Oh, berarti pas hari hanya ya. Oke. Ya. Terima kasih. Sama-sama Mbak Siti Aisyah. Oke, Eh, yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya? Kenalkan nama saya Muhammad Fathur Muzaffar. Mangga. Ini gini Pak ya. Ini kan mahasiswa kan masih banyak yang belum terbit LOA. Nah itu kalau misalnya kita daftar yudisium tapi belum dapat LOA, sedangkan LOA itu misal di bulan setelah daftar yudisium itu di mana Pak? Oke. Itu yang dikhawatirkan sih Pak. Oke ya. Ini saya dulu di sosialisasi prodi itu saya di sosialisasi jurnal ya. Kalau nggak salah saya ngisi kalau tidak salah. Nah, teman-teman itu wajib kontak PIC-nya pertama. Apakah ada slot untuk dalam waktu dekat ini, misalkan teman-teman dijadwalkan oleh LPPM di bulan Februari misalnya, contoh di Maret lah, Maret. Oke, ada konfirmasi. Nah, ketika ada konfirmasi maka teman-teman upload kan ya, lalu lah di situ dicek apakah masih submission atau sudah melakukan review. Jadi ketika belum ada pergerakan itu artinya belum ada perubahan status dari submission ke review, berarti itu stuck. Nah, silakan dicek di akun masing-masing. Ketika sudah ada perubahan, maka itu adalah proses antrian. Artinya teman-teman sudah masuk daftar untuk di review. Nah, dulu saya sudah melakukan trik supaya diterima. Pertama, teman-teman harus sesuai dengan template dari si jurnal tersebut. Ingat ya, template di IKMI, skripsi tidak sama dengan template artikel. Karena harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka atau publisher. Nah, biasanya kalau misalkan sesuai template, insya Allah diterima. Kenapa diterima kita? Kita itu hanya menerima Sinta minimal itu 6. 5, 4, 3, 2, 1 paling tinggi. Pokoknya semakin kecil Sintanya itu semakin ketat. Semakin peraturannya semakin detail gitu kan. Maka saya anjurkan 5, 6 waktu saya sosialisasi itu. Nah, ambillah yang itu. Nah, ketika ada komunikasi itu, status sudah mulai review, berarti teman-teman insya Allah peluang untuk diterima sangat besar. Tetapi ketika tidak ada respon, waktu teman-teman menghubungi PIC-nya, tapi teman-teman submit itu riskan. Riskannya apa? Riskan akan si publisher itu dia akan mengelola jurnal dengan baik tidak, atau mereka sudah full di bulan-bulan genap atau ganjil, kadang nggak direspon. Nah, maka saya anjurkan untuk pindah jurnal. Biasanya itu dibalikan kepada pembimbing, merekomendasi jurnal apa yang relevan dengan LPPM. Kira-kira begitu. Tapi kalau misalkan sudah ada pergerakan dari submission ke review biasanya publish ya. Nah, itu biasanya LOA dalam waktu dekat biasanya keluar. Kalau sudah status review berarti dalam waktu dekat biasanya keluar. Jadi kalau udah masuk proses review, itu artinya sudah
dibaca oleh mereka. Nah, seperti itu. Jangan sampai submission rejected. Kalau udah submission rejected, artinya udah ditolak sama mereka. Kira-kira begitu, Mas, untuk ini. Tapi kalau misalkan LOA-nya sampai dengan waktu yudisium publish tapi nggak ada kabar, nah konsultasikan nanti ke prodi atau ke saya. Untuk apa? Untuk melihat status terakhir bagaimana. Syukur-syukur ada pergerakan. Biasanya kalau ada pergerakan LOA keluar. Cuma yang biasa yang sering dialami tahun kemarin, yang hati-hati itu, pertama mahasiswa nggak menghubungi PIC-nya. Nah, PIC-nya kan nggak tahu kalau misalkan dia ternyata sudah full. Mahasiswa salah upload, ternyata dia nggak diproses, otomatis ya mengambang statusnya submission, terus sementara jadwal studium sudah mendekati, maka harus segera pindah. Makanya setelah ini silakan dicek, syukur-syukur ada beberapa mahasiswa yang sudah menerima LOA, ada yang belum, yaitu kita masih proses. Tapi setelah nanti sidang teman-teman masih belum ada pergerakan, konsultasikan. Gitu kira-kira tadi siapa? Mas Fata, Muhammad Fata, dan teman-teman yang lainnya Iya, Pak. terkait dengan LOA. Kira-kira begitu. Oke, Pak. Baik, terima kasih sebelumnya. Oke, sama-sama. Iya, silakan, Mas. Perkenalkan, nama saya Bagus Hermawan. Izin Ya, kalau tadi kan yang mahasiswa yang sidang offline itu nanti dihubungin secara japri ya Pak. Nah itu dihubunginya kapan tuh Pak? Apakah H-1 atau gimana itu? dihubunginnya dari sekarang. Nanti di jadwalnya juga sudah tertera Oh, udah teman-teman ya. terang. Ya, online apa offline. Oke, terima kasih Bu. Oke, ada yang lain? Kalau tidak ada, saya Sini lagi sekali. mangga Mbak. Mangga silakan. Kan kalau sidang itu file skripsinya di print out apa enggak, Pak? Etiknya di print out. Karena kita ya hati-hati nih teman-teman. Saya titip pesan aja ya. Saya belum nih. Walaupun teman-teman sidang pelaksanaan offline, etika tetap dijaga ya. Karena etika ketika online sama offline itu sama. Biasanya penguji itu kadang langsung mendiskualifikasi ketika mahasiswa yang dalam satu ruangan itu bising. Bising itu dalam artian kan kita anjurkan teman-teman harus silent gitu ya, harus ya kedap suara, nggak usah kedap suara, yang penting di kamar sendiri gitu aja intinya. Nah, ketika banyakkan orang ya maka harus dikeluarkan dulu keluarga atau sanak familinya. Mohon pengertiannya supaya bisa berjalan dengan lancar. Nah, lalu kemudian ketika pelaksanaan sidang itu, ketika tata cara menjawab, silakan teman-teman menggunakan etika sesuai dengan adabnya masing-masing. Karena teman-teman berhak menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh dosen penguji. Nah, tetapi yang nyeleneh, kadang ada yang mahasiswa itu nyeleneh itu kan, tapi ya semoga aja yang sidang sekarang nggak ada. Nyeleneh itu kan kadang penguji itu yang tidak tidak respon positif, ya biasanya ngasih nilai itu jelek. Itu hati-hati. Kalau teman-teman hidupnya baik, lancar, ya insya Allah nilainya gede itu kan. Lulus gitu kan. Alhamdulillah ya. Nah, itu saya nitip itu. Lalu terus selanjutnya persiapkan dengan baik materi-materi skripsi teman-teman. Nah, kita di prodi nggak bisa menjudgment bahwa kita nggak bisa membela mahasiswa sidang ini harus lulus, enggak. Karena itu hak kuasa dari penguji. Jadi teman-teman persiapkan dengan baik materinya, terus kemudian proyek-proyeknya, dan laporannya kuasai. Nah, itu akan yang dipertanyakan itu adalah yang sekitar laporan teman-teman gitu. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab ya mungkin bisa teman-teman
Itu yang harus hati-hati. Oke, barangkali ada yang lain, silakan. Ya, mungkin saya tambahan untuk persiapan yang teman-teman yang mau luring ya. Oke, nah ini untuk teman-teman yang eh, jika teman-teman kebagian jadwalnya luring atau offline, ya teman-teman wajib membawa laptop masing-masing, sama laptopnya harus masing-masing ya. Jadi jangan ada cerita nanti rebutan laptop sama temennya atau apa gitu ya. Nah, kemudian untuk skripsinya harap dicetak dua rangkap. Kemudian pada bagian pengesahan pembimbingnya dilampirkan fotokopi lembar pengesahan yang sudah ditandatangan pembimbing. Ya kan kemarin kalau yang aslinya mungkin teman-teman sudah kumpulkan gitu ya, tapi kan teman-teman punya yang sudah di-scan, nah itu dicetak saja, di copy, kemudian teman-teman lampirkan di halaman pengesahan. Nah, nanti pada saat pelaksanaan sidang, teman-teman diwajibkan datang paling lambat 30 menit sebelum jadwal teman-teman. Gitu ya. Misalnya dapat jadwal jam 9, teman-teman wajib sudah ada di kampus jam 8.30 berarti ya. Kemudian yang sidangnya luring atau offline itu akan ada kartu ujian sidang ya, bisa teman-teman ambil di BAK. Ya, jadi sebelum teman-teman ke ruang sidang, mungkin pagi-pagi teman-teman bisa mampir dulu ke BAK gitu ya. Atau teman-teman ya ambilnya pada saat hari sidang aja ya. Kalau sebelum sidang nanti teman-teman ketinggalan lah atau lupa lah atau basah lah ya gitu. Jadi teman-teman pagi-pagi yang daftar yang kebagian sidangnya offline atau luring terjadwalnya, maka pagi-pagi teman-teman silakan ambil kartu ujian sidang di BAK, kemudian teman-teman standby di sekitar ruang sidang, segera gitu ya, datang ke kampus paling lambat 30 menit sebelum jadwal sidang. Nah, untuk standby itu minimal 15 menit sebelum waktunya sidang, teman-teman itu sudah standby di ruang sidang ya. Misalnya teman-teman jadwal sidang luringnya ada di ruang 101, maka 15 menit sebelum jadwal sidang teman-teman itu sudah ada di depan ruangan ya, dan sudah dipersiapkan materi sidangnya semua. Nanti juga sama, yang luring juga ada co-host dari akademik yang akan memandu teman-teman, memanggil teman-teman ke ruangan gitu ya, masuk untuk mempersilahkan teman-teman masuk pada saat waktunya teman-teman presentasi gitu. Untuk teknisnya sama, di sana juga ada penguji 1, ada penguji 2 ya, sama teman-teman nanti akan dibuka dulu oleh penguji 1, kemudian nanti akan ditutup gitu teknisnya. Seperti itu mungkin yang luring ya, tidak jauh berbeda sebetulnya dengan teman-teman yang daring. Hanya persiapannya ini untuk diharapkan lebih matang lagi, dan datangnya harus on time gitu ya, di kampus, sudah ada di kampus gitu. Semoga teman-teman yang luring maupun daring tidak ada kendala nanti pada saat hari jadwalnya teman-teman. Gitu mungkin tambahan dari saya. Pak Odi mungkin mau dijawab yang di komen, banyak yang bertanya soal jurnal tapi di komen. Terima kasih. Oke, baik. Saya jauh ya. Tadi suruh nanya aja. Oke, baiklah satu-satu. Maaf Pak, Ya, silakan. Ada. Oke, enggak. nama saya Asep Saiful Anwar dari Prodi Oke, DKI, Pak. silakan Mas Asep Saiful Anwar. Mengga, apa yang tanyakan? Izin tanya Pak, itu kan ada seremoni pembukaan sidang ya Pak? Betul. Itu kan kita tuh wajib ikut di pembukaan dan penutupan Pak. Nah misalnya kalau misalnya kita itu jadwalnya itu bukan hari Rabu tanggal 5 atau misal contohnya tanggal 10 misalnya Pak, berarti kita itu kalau sudah ikut pembukaan kita tuh out aja gitu, terus nanti hari tanggal 10-nya kita itu ikut buat sidangnya, seperti itu nggak ya Pak? Halo Bu Gita. Iya, betul Mas Asep. Jadi misalnya untuk pembukaan yang tanggal 5 itu kan wajib semua ya hadir ya, mau teman-teman misalnya
jadwal sidangnya tanggal 9, tanggal 10, atau tanggal 18 misalnya. Semuanya wajib hadir pada saat seremoni pembukaan maupun penutupan. Nah, setelah seremoninya selesai, teman-teman yang tidak sidang di tanggal 5 dipersilahkan untuk meninggalkan Zoom ya. Mau teman-teman lanjut kerja, mau teman-teman pergi kemana dipersilahkan gitu. Kecuali yang tanggal 5-nya setelah seremoni itu langsung sidang gitu ya. Begitu juga nanti yang pas tanggal berapa tadi 19 ya, pada saat penutupan sidang, teman-teman yang tidak sidang atau yang sudah sidang di sebelum tanggal 19 itu wajib datang lagi ya, wajib ikut lagi mengikuti seremoni seperti itu. Dan Oke, pendaftaran enggak. yudisium itu berarti wajib ke kampus ya, Bu? Pendaftaran yudisium sama seperti pendaftaran sidang, ada offline dan online-nya. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau nanya? Saya jawab dulu yang mau di chat nih. Oke, punya Ibnu udah, punya Feni. Izin bertanya Pak, untuk jika belum dapatan LOA jurnal tapi sudah dibuka pendaftaran yudisium, apakah tetap bisa mendaftarkan yudisium Pak? Jawabnya tidak bisa karena belum memenuhi syarat untuk yudisium. Nah, kira-kira gitu ya. Bagaimana proses untuk mendapatkan LOA? Tadi sudah saya jelaskan di tadi pertanyaan Mas Fatan. Nah, kira-kira gitu. Lalu kemudian dari Mbak Nurul, izin pertanyaan, saya sudah direview terus masuk arsip. Wah, ini kalau di jurnal saya hanya 3 kali terbit dalam setahun, April, Agustus, dan November. Kalau masuk arsip berarti ditolak apa gimana ya? Nah, ini ketika masuk arsip itu kemungkinan ditolak, kemungkinan besar ditolak ya Mbak. Jadi saran saya segera untuk migrasi, hijrah Mbak. Mbak Nurul, karena ketika ada arsip, ada biasanya ada pertama itu adalah template yang tidak sesuai, yang kedua adalah scope yang tidak masuk ke fokus mereka. Itu. Yang ketiga apa ya? Biasanya selain tata tulis, scope dan fokus, scope sama fokus hampir mirip ya. Scope misalkan terkait dengan teknik informatika, lalu kemudian fokusnya itu misalkan dia terkait dengan AI, Mbak Nurul mungkin terkait yang lain, gitu kan. Mungkin ya itu nggak masuk di fokus mereka. Jadi saran saya untuk segera untuk hijrah ke jurnal yang direkomendasikan. Konsultasikan Mbak Nurul sembari jalan, mumpung masih ada waktu. Lalu kemudian izin bertanya Bapak Ibu untuk yang sudah bekerja, apakah ada surat dispensasi di perusahaan terkait dengan pelaksanaan sidang? Oh, udah dijawab sama kita, oke. Lalu kemudian dari Rizal Dwi Rizky, izin tanya terkait kalau misalkan jurnal tersebut sudah dipublish tetapi tidak mendapatkan LOA gimana? Coba minta ke publisher untuk LOA ya Mas ya. Oh udah dijawab sama temennya, ya sudah saya sudah dijawab, terima kasih. Nanti saya nggak usah jawab lagi. Oke lanjut terkait dengan masih LOA juga Pak Asep. Pak, LOA itu bentuknya seperti dokumen atau link ya? Nah, itu bantu jawab juga. Terima kasih. LOA itu letter of accepted. Letter of accepted tanda bukti diterima. Kira-kira gitu. Lalu kemudian bertanya terkait rumah jurnalnya tidak ada balasan lewat email. Apakah harus pindah jurnal? Apakah ada setelan seeding? Apa ini? Setelan seeding bisa pindah rumah jurnal? Pindah jurnal. Saya kurang paham nih, setelan siding. Setelah sidang mungkin ya. Apakah setelah sidang bisa pindah rumah jurnal? Sebelum sidang juga bisa pindah. Nanti konfirmasi misalkan, tapi gini teman-teman, hati-hati. Terkait dengan pindah jurnal itu tidak sembarangan pindah jurnal. Contohnya gini.
Ketika teman-teman tidak ada kabar seperti misalkan Mas Akmal Fauzan atau teman-teman statusnya masih submission atau sudah rejected. Nah, kalau arsip tadi punya Mbak siapa tadi itu wajib pindah, rejected dan arsip wajib pindah. Tetapi ketika teman-teman sudah submit, misalkan mungkin prosesnya slow respon dari rumah jurnal, teman-teman pindah itu tidak sembarang langsung pindah. Ini hati-hati, nanti diblokir teman-teman. Nah, teman-teman harus konfirmasi dulu, menyampaikan izin bahwa artikel saya ditarik dari publisher jurnal. Nah, hati-hati juga. Ada beberapa jurnal yang ketika sudah submit teman-teman tarik, ada kena cas. Nah, ini tidak semua jurnal ya, saya kasih bintang. Tidak semua jurnal yang ketika sudah submit teman-teman tarik, itu ada yang free, ada yang berbayar. Tetapi ketika sudah ditolak dan arsip, ya itu mau pindah wajib, nggak mikirin berbayar. Tapi kalau sudah submit teman-teman minta pindah, kita izin dulu pertama. Tapi ada beberapa yang publishernya minta cas karena di situ ada etikanya. Itu aturan dari publishernya. Nah, kalau misalkan kasusnya Mas Akmal ini, dilihat dulu apakah teman-teman walaupun sudah submit, udah kirim email, nggak ada kabar. Nah, apakah misalkan 1 minggu nanti belum ada respon, konfirmasi kalau misalkan mau izin pindah. Nah, ya. Konfirmasi melalui apa? Melalui WhatsApp, isinya, atau email untuk ditarik dari rumah jurnal tersebut. Supaya apa? Supaya tidak double publikasi. Misalkan saya sudah upload di publikasi A, sudah saya tarik, saya pindahkan publikasi B. Dua-duanya publish. Nah, itu plagiat namanya. Ini nggak boleh. Nah, maka kenapa publisher itu menekankan ketika ditarik masih author atau pengirim itu kena cas supaya tertib. Tujuannya sih itu. Kira-kira gitu terkait dengan rumah jurnal Mas Akmal Fauzan dan teman-teman yang lain menjadi pengetahuan. Ketika nggak ada kabar, jangan asal pindah ya teman-teman, hati-hati. Lebih baik izin dulu untuk pindah ke yang lain. Bila mana sudah mendekati LOA, biasanya banyak yang konsul saya, tetapi saya harus tahu dulu statusnya teman-teman apa. Baru saya bisa arahkan supaya teman-teman juga bisa daftar yudisium mendapatkan LOA. Kira-kira seperti itu teman-teman yang lain dan Mas Akmal Fauzan. Kalau di chat tambah banyak kalau saya jawab. Nggak selesai-selesai nanti. Oke, mungkin saya ada beberapa pertanyaan, jadi mohon maaf teman-teman. Saya rasa diskusi di grup aja mungkin ya, atau ya, mohon maaf izin bertanya Pak, untuk sidang online itu terus penelitian harus dipersiapkan. Namun jika terus penelitian saya ada di laptop berbeda, apa yang menggunakan Zoom bagaimana Pak? Nah ini mohon diperhatikan ketika presentasi itu harus ada tools-tools yang teman-teman akan presentasikan, karena itu akan yang dinilai. Kalau misalkan tools-tools yang akan dipresentasikan tidak ada, maka apa yang dinilai itu akan menghambat teman-teman mendapatkan nilai, dan bahkan ada beberapa yang harus sidang ulang. Itu Mbak Nur Fadilah, hati-hati. Jadi persiapkan dengan baik, dan teman-teman yang lainnya jangan sampai beda device. Itu sering terjadi, gitu ya. Jadi mohon dipersiapkan dengan baik. Oke, next. Assalamualaikum, bertanya Pak terkait dengan PPT sidang, apa kata template? Oh ya, untuk PPT sidang kita tidak menyediakan template yang baku, tetapi teman-teman bisa berkreasi. Kadang PPT-nya ada yang bagus, bisa menggunakan video singkat, terus kemudian ada hal-hal yang lainnya. Bikinlah menarik mungkin, karena itu akan mendapatkan nilai juga. Lalu kemudian berkait dengan jurnal Pak, kalau writing segment itu sama aja seperti submit ya, Mas Muhammad Zaidan ini kelihatan. Nah, itu sama submit. Jadi mohon dipantau. Lalu apakah yang jurnalnya rejected tapi sudah submit ke jumlah yang lain perlu konfirmasi enggak? Nanti konfirmasinya ketika setelah sidang ya.
Jadi ketika sudah submit nanti akan di sidang nanti akan setelah sidang nanti akan didata kembali ketika teman-teman sudah mendapatkan LOA. Oke, itu aja dari kami atau dari Prodi terkait dengan pelaksanaan sidang. Cukup ya Bu Gita? Atau ada tambahan yang lain? Cukup, Pak Odi. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin dari saya pribadi, mohon maaf bila ada kekurangan. Intinya teman-teman, teknis tools teman-teman silakan dipersiapkan. PPT siapkan dengan baik. Materi siapkan dengan baik. Lalu kemudian alma mater siapkan dengan baik. Ruangan siapkan dengan baik. Lalu kemudian internet siapkan dengan baik, dan satu lagi minta restu pada orang tua supaya sidangnya lancar. Saya harapkan, saya doakan teman-teman semoga sidangnya lancar, tidak ada yang tidak lulus, karena di sini adalah penentuan teman-teman terakhir dari Prodi, hanya menyediakan pelaksanaan sidang. Penentuannya tetap ada di penguji. Jadi berikan terbaik teman-teman. Jadi persiapkan materinya siapkan. Kadang Pak, materi saya sudah hafal, sudah lengkap, teknisnya, internetnya mati. Nah itu juga teman-teman juga persiapkan. Itu pesan dari kami, dari Prodi. Persiapkan dengan baik. Ya, pokoknya di hari jadwal sidang teman-teman, persiapkan dengan baik, matang, dan insya Allah akan lulus dengan nilai yang baik. Terima kasih, mohon maaf bila ada kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.